Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam seri video pembelajaran matematika. Untuk saat ini materi kita adalah asimtot. Ya, oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi, sebelum masuk ke dalam pembahasan atau definisi, saya membuka dulu dengan sebuah fungsi. Jadi ada fungsi fx, di mana fungsinya adalah x per x min 1. Nah, fungsi ini teman-teman kalau perhatikan bahwa ketika x-nya saya substitusi dengan sama dengan 1, maka fungsi ini akibatnya kan tidak terdefinisi. Ya. Nah, jadi ketika tidak terdefinisi itu, apa yang terjadi pada titik x sama dengan 1? Nah, jadi ketika titik x sama dengan 1, pada fungsi ini, yaitu fx sama dengan x per x min 1, di x sama dengan 1, ini kan nanti menjadi sebuah persamaan, maka persamaan itu atau fungsi tersebut menjadi sebuah asimtot. Nah, jadi itu yang dikatakan sebagai asimtot. Nah, jadi kalau saya gambarkan pada grafik ini, coba kita lihat. Ini adalah fx-nya x per x min 1. Nah, ketika saya gambarkan grafiknya, ini menjadi garis lengkung ini. Gitu. Nah, x sama dengan 1 kira-kira di mana? Nah, di sini. Jadi x sama dengan 1 ketika misalkan saya tarik garis. Nah, ini menjadi pemisah antara dua fungsi ini. Ya, itu garisnya. Anggap saja garis melengkung. Nah, garisnya ini menjadi pemisah antara fungsi yang menuju negatif tak hingga dan menuju positif tak hingga. Ini kan ke sana dan ini ke sana juga. Nah, akibatnya apa? Garis ini ya semakin lama ketika saya perpanjang, ini semakin mendekati atau garis ini semakin didekati oleh kurva. Artinya jaraknya itu akan semakin lama semakin kecil, hampir menuju 0. Nah, itulah yang disebut dengan asimtot. Ya. Jadi semakin lama ketika kita perpanjang, dia akan semakin jaraknya semakin dekat. Itu disebut dengan asimtot. Nah, sekarang asimtot sendiri merupakan suatu garis atau kurva yang didekati oleh kurva lengkungnya. Jadi kenapa saya mengambil pengertian berupa asimtot merupakan satu garis atau kurva? Karena nanti asimtot itu bukan hanya garis atau garis lurus biasanya kita menyebutnya, tapi dia bisa berupa kurva atau teman-teman bisa menyebutnya adalah garis yang melengkung. Nah, yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0 di jauh tak terhingga. Jadi konsepnya itu begini. Kalau saya gambarkan misalkan, nah ini semakin lama ini akan semakin menuju ke suatu garis yang disebut dengan asimtot. Nah, ini. Jadi antara garis pertama, coba saya buat warnanya berbeda. Nah, misalkan asimtotnya adalah yang berwarna biru. Nah, kurvanya yang berwarna merah. Jadi semakin lama antara yang berwarna merah dan semakin berwarna biru, ketika ini didekati terus ke kanan dan ini terus ke kanan sampai ke x tak hingga, x-nya kan mulai dari 0 sini, ya kan? Dari 0 sini sampai ke tak hingga. Maka antara keduanya, antara yang kurva merah dengan garis yang biru, ini hampir bersentuhan. Padahal semakin lama itu semakin hanya mendekati saja. Ketika x dijauh tak terhingga. Nah, itu kata kuncinya. Ya. Sehingga itu menjadi sebuah pengertian asimtot. Nah, jadi sekarang begini. Banyak yang mengartikan bahwa didekati artinya sama sekali tidak pernah memotong. Tapi pada kasus-kasus tertentu, asimtot itu dipotong oleh kurva lengkungnya. Biasanya ini kasus-kasusnya itu adalah untuk x yang mendekati hampir di 0. Biasanya kurva yang asimtot mendatar, memang banyak kan begitu.
Namun meskipun memotong, kurva tetap tersebut ya, dia terus mendekati asymptot ke arah positif tak hingga ataupun negatif tak hingga. Berarti dia itu ketika x-nya menuju tak hingga atau kurvanya menuju tak hingga, dia itu tidak akan menyentuh asymptot, dia hanya mendekati saja. Nah, contohnya begini. Jadi kalau gambar ini saya sebagai ilustrasi saja. Gambar ini, ya ini kan asymptot juga. Yang garis putus-putus warna biru itu adalah asymptotnya, dan kurvanya yang berwarna tebal. Nah, gambar ini, ya dia mendekati asymptot ke arah negatif tak hingga. Ini kan, ini semakin ke terus, dan ini semakin putus-putusnya. Nah, ini kan asymptotnya, yang garis biru ini. Nah, ini dia yang semakin lurus terus, dia semakin mendekati tak hingga. Antara asymptot ini, ya kan, dan garis yang ini, dia akan jaraknya itu akan semakin kecil. Dia semakin kecil, mendekati asymptot negatif tak hingga. Akan tetapi, ya coba kita lihat di sisi ini. Nah, ini perpotongan. Jadi kurva ini memotong asymptot. Nah, yang dikatakan didekati itu adalah ketika x menuju ke tak jauh tak hingga. Ini hanya semakin mendekati terus. Dia tidak akan berpotongan. Ya. Nah, ketika di sini dia memotong. Jadi, pengertian asymptot itu bukan hanya garis yang tidak akan dipotong atau dilewati oleh kurva. Pada kasus tertentu, kurva itu bisa memotong atau melewati asymptot. Akan tetapi asymptot ini pada x yang jauh tak terhingga ini semakin lama, nah, jaraknya akan semakin kecil, hampir bersentuhan tapi tidak bersentuhan. Nah, itulah. Jadi ada kasus tertentu. Di sini dia memotong, di sini dia tidak sama sekali. Nah, itulah yang dikatakan sebagai asymptot. Nah, jadi itu pengertian secara umumnya. Nah, asymptot sendiri kalau kita lihat ini dibagi 4. Ada beberapa literatur yang membaginya hanya 3, yaitu asymptot datar, asymptot tegak, asymptot miring, atau kurva itu dijadikan satu. Karena nanti pada proses perhitungannya memang banyak yang sama, yaitu antara miring dan kurva. Ya, tapi di sini nanti saya bagi 4. Ya, meskipun nanti pembahasannya juga kembali ke 3 macam asymptot gitu ya. Nah, saya bahas dulu adalah yang asymptot tegak. Asymptot tegak yaitu ketika ada fungsi y sama dengan fx, ya, suatu fungsi atau suatu kurva, dia memiliki asymptot tegak di x sama dengan a. Nah, x sama dengan a itu kan sebetulnya dia adalah garis vertikal kan. Nah, dia dikatakan asymptot tegak jika terpenuhi limit x mendekati a, ya, ini untuk fx sama dengan positif tak hingga, atau limit x mendekati tak hingga untuk fx ini adalah negatif tak hingga. Artinya apa? xa ini jika kita cari nilai limitnya mendekati a, akan menghasilkan nilainya adalah tak hingga. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah, ya ini kan kita buka lagi materi tentang limit menuju suatu nilai. Jadi kalau limit misalkan x menuju a untuk fx hasilnya tak hingga, ya tinggal aja, maka dari sini x sama dengan a itu adalah asymptot tegaknya. Ya, jadi asymptot tegaknya diambil dari nilai limit x menuju a yang menghasilkan tak hingga dari fx. Oke ya. Nah, jadi itu adalah inti dari bagaimana kita mencari asymptot tegak dengan menggunakan pendekatan limit. Nah, begitu juga ketika fungsi rasional yaitu fx per gx memiliki asymptot di x sama dengan a, maka nilai a ini ketika dimasukkan ke fungsi g hasilnya adalah 0. Ya kan? Seperti tadi misalkan, ya. Saya punya fx yang kasus tadi x per x min 1. Nah, asymptotnya kan tadi 1 kan? Karena apa? Ketika 1 ini
saya substitusikan ke penyebut, maka hasilnya adalah 0. Ya kan? X sama dengan 1 disubstitusikan kemari, maka hasilnya adalah 0. Maka ini adalah asimtot. Nah, jadi kita bisa mendapatkan dua pengertian. Yang pertama, dua parameter ya. Yang pertama kita menggunakan limit. Ketika limit X menuju A, fx hasilnya tak hingga, maka X sama dengan A itu adalah asimtot tegaknya. Atau manakala kita tidak menggunakan pendekatan limit, tapi kita tahu bahwa ini adalah fungsi rasional dan penyebutnya kita cari pembuat 0. Maka untuk misalkan X sama dengan A disubstitusikan ke Gx hasilnya 0, maka X sama dengan A ini dia adalah asimtot tegaknya. Oke ya, jelas ya. Nah, jadi itu. Jadi X sama dengan A ini asimtot tegak dari ketika GA atau A itu mengganti X, maka hasilnya adalah 0. Oke, paham ya? Tapi A ini ketika dimasukkan ke dalam fx, hasilnya bukan 0. Karena apa? Kalau misalkan dimasukkan ke gx hasilnya 0 dan fx hasilnya 0, dia tidak ada nilainya. Dia bukan asimtot. Oke ya. Nah, jadi itu asimtot tegak ya. Saya ambil contohnya. Misalnya begini. Saya punya fx adalah x plus 1 per x min 2. Maka langkah pertama saya memperhatikan penyebutnya, yaitu x min 2. Yaitu x min 2 saya misalkan dengan sama dengan 0. Maka kita memiliki akar penyelesaian dari x min 2 sama dengan 0 adalah x sama dengan 2. Sehingga x sama dengan 2 ini saya pakai limit. Untuk mendekati limit x menuju 2, fungsinya mana? Fungsinya dari sini. X plus 1 per x min 2, saya substitusikan kemari, hasilnya adalah tak hingga. Karena apa? 2 ditambah 1, 3 per 0. Untuk 3 per 0 dalam pembahasan limit, kemarin hasilnya tak hingga. Ya kan? Karena nilai limit x menuju 2 untuk fungsinya x plus 1 per x min 2 adalah tak hingga, maka kita simpulkan bahwa x sama dengan 2 adalah asimtot tegak dari fx, x plus 1 per x min 2. Ya kan? Kita pakai pendekatan limit. Untuk kasus ini tanpa limit pun bisa kita tahu kan, ketika x min 2 kita x nya kita ganti 2, hasilnya kan 0, dan 2 dimasukkan ke penyebutnya, maksudnya pembilang, dia bukan 0, maka x sama dengan 2 itu adalah asimtot tegaknya. Itu kan, ini grafiknya ya kan. Ini fungsinya tadi, yaitu x plus 1 per x min 2, fungsinya kan, fx-nya adalah x plus 1 per x dikurangi 2, dan yang biru tegak ini, dia adalah asimtotnya tadi, x sama dengan 2. Nah ini kan, dia semakin ke atas, dia semakin, jaraknya akan semakin kecil. Dia di sini semakin lebih besar, relatif lebih besar daripada yang ketika semakin ke atas semakin kecil. Nah itulah yang dikatakan dia asimtot. Oke ya. Nah kemudian saya ambil contoh lagi, yaitu fungsi fx-nya adalah 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 12 per x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4. Nah saya faktorkan, ya, sehingga faktornya ada x dikurangi 4, 2x plus 3, dan x dikurangi 4, x min 1. Nah, di fungsi ini ada faktor yang sama, yaitu x dikurangi 4. Sehingga kalau x dikurangi 4 ini, dia bukan penyebab asimtot atau sebagai asimtot. Karena apa? Penyebutnya ketika 4, x-nya saya ganti 4 misalkan, dia 0, pembilangnya juga 0, maka dia tidak boleh. Sehingga kita bisa menyederhanakannya. Maka ini menjadi 2x plus 3 dibagi x min 1. Sehingga kita ubah bentuknya menjadi x min 1 sama dengan 0 untuk penyebut. Sehingga kita cari akarnya, x-nya sama dengan 1. Nah, x sama dengan 1 atau x menuju 1, saya gunakan untuk mencari limit x menuju 1. Ternyata hasilnya adalah tak hingga. Nah, karena limit x menuju 1
untuk fungsinya 2x kuadrat dikurangi 5x per 12 per x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 adalah tak hingga, maka kita simpulkan bahwa x sama dengan 1 adalah asimtot tegaknya. Ya kan? Nah, ini grafik fungsinya yang tadi. Ya kan? Ini fungsinya tadi, ini berapa? 2x kuadrat min 5x min 12 per x kuadrat min 5x ditambah 4. Yang ini x sama dengan 1. Ini asimtotnya. Ini adalah asimtot tegaknya. Jadi paham ya teman-teman ya. Kita pakai limit. Jadi kalau asimtot itu, misalkan ketika saya punya limit x menuju a untuk fx hasilnya tak hingga, maka x sama dengan a. Ini adalah asimtot tegaknya. Oke. Nah, itu parameter yang pertama untuk asimtot tegak. Sekarang saya masuk asimtot datar. Asimtot datar itu secara umum ya, ketika fx itu memiliki asimtot datar yaitu y sama dengan b. Jadi ini adalah garis horizontal. Jika limit x menuju tak hingga, baik itu positif maupun negatif, hasilnya adalah b. Nah, jadi itu. Jadi kalau tadi kan limit x menuju suatu nilai, hasilnya tak hingga. Sekarang kita transformasikan, yaitu limit x menuju tak hingga dimasukkan ke fx, hasilnya adalah b. Maka y sama dengan b itu adalah asimtot datarnya. Ini kan? Artinya apa? Untuk setiap x mendekati tak hingga positif atau tak hingga negatif, maka nilai fungsinya akan selalu mendekati nilai konstanta tertentu, yaitu sembarang bilangan atau b. Oke ya. Nah, biasanya fungsi-fungsinya yang punya asimtot datar itu adalah fungsi berbentuk rasional. Ya, kebanyakan fungsi berbentuk rasional atau fungsi pecahan. Contohnya, nah itu. Jadi kalau asimtot datar, ini ada beberapa catatan. Yang pertama, cukup terpenuhi salah satu saja. Artinya begini, limit x menuju positif tak hingga dimasukkan fx sama dengan b. Ini boleh sudah memenuhi, atau salah satunya yang lain limit x menuju negatif tak hingga fx sama dengan b, maka y sama dengan b itu bisa dikatakan sebagai asimtot mendatar. Oke ya. Nah, karena perhitungannya menggunakan limit. Yang kedua, karena menggunakan limit x mendekati tak hingga atau limit x mendekati negatif tak hingga, maka ada 3 kemungkinan. Nah, ini kita buka lagi pada materi limit fungsi aljabar, gitu. Nah, ketika ada pangkat pembilang dan pangkat penyebutnya. Jadi ketika misalkan limit x menuju tak hingga, yaitu ada pembilang dan ada penyebut, ya kan? Kan kemarin ada 3, yaitu ketika pangkat pembilang dan pangkat penyebut atau ordo pangkat tertingginya antara pembilang dan penyebut itu sama derajatnya maksudnya, maka dia dikatakan asimtot mendatar kemungkinannya. Kalau misalkan pembilangnya lebih kecil daripada pangkat penyebutnya, pangkat tertingginya maksudnya, maka asimtot mendatarnya adalah 0. Ya kan kemarin? Kalau di sini pangkat tertingginya lebih kecil daripada pangkat tertingginya yang di bawah, limitnya kan hasilnya 0. Nah, ini. Nah, sekarang kalau pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut, maka dia tidak punya asimtot mendatar. Tapi, kemungkinan dia memiliki asimtot miring atau asimtot suatu kurva. Nanti ada contohnya. Oke. Sekarang saya ambil contoh asimtot mendatar. Fungsinya adalah 3x kuadrat ditambah x dikurangi 5 per x kuadrat ditambah 2x. Kita cari nilai limitnya untuk mendekati tak hingga fungsi tersebut. Artinya begini, nah ini limitnya x mendekati tak hingga. Kita lihat pangkat tertinggi pembilangnya adalah x pangkat 2 dan penyebutnya adalah x pangkat 2 juga. Maka kalau limit seperti ini kan hasilnya kan 3 per 1 kan, kita lihat dari pangkatnya ini. Maka hasilnya 3. Maka persamaan asimtot datar, maksudnya datar ya, adalah y sama dengan 3.
Ini grafiknya. Y sama dengan 3. Coba, ini kan ada bagian yang garis ini lengkung. Ini adalah bagian fungsi ini. Jadi fungsi 3x kuadrat ditambah x dikurangi 5 per x kuadrat tambah 2x. Ini ada 3 garis, ada 3 kurva. 1, 2, dan 3. Nah, satu kurva dia memotong asimtot datar Y sama 3. Nah, tadi kan saya mengatakan asimtot itu kemungkinan itu terpotong oleh suatu kurva. Ini contohnya. Dan dia untuk mendekati X semakin jauh di tak hingga ini tidak ketemu. Nah, jadi yang dikatakan tidak bertemu atau didekati itu yang di sini. Ini yang putus-putusnya asimtot, iya kan? Dia hanya didekati oleh kurva. Didekati dari 0, X-nya semakin lama semakin membesar semakin tak hingga, atau semakin lama semakin kecil semakin menuju tak hingga. Nah, tapi di titik ini dia melewati asimtot. Nah, itulah tadi saya katakan asimtot itu bukan hanya garis atau kurva yang tidak mungkin dipotong oleh kurva. Nah, ini buktinya, ya, salah satu kasusnya. Oke ya, jadi mungkin pemahaman kita selama ini namanya asimtot itu tidak mungkin terpotong oleh kurva. Ya, tapi pada kasus tertentu ada yang memotong kurva seperti ini. Oke ya, paham ya teman-teman ya mengenai asimtot datar. Nah, sekarang masuk ke asimtot miring. Jadi asimtot miring itu sebetulnya perluasan dari asimtot datar. Nah, jadi asimtot miring atau asimtot kurva. Jadi pembahasannya saya jadikan satu. Ya, jadi asimtot miring itu kan perluasan dari asimtot datar, yaitu ketika pangkat tertinggi pada pembilang ya itu lebih besar daripada pangkat tertinggi pada penyebut. Maka asimtot miringnya bisa asimtot yang terjadi nanti pada kurva ini bisa berupa asimtot miring atau dia berupa kurva. Ya kan? Karena apa? Kalau misalkan ini pada limit nanti pada tak hingga, ini kan nilai limitnya berapa? Ketika pangkat tertinggi M lebih besar daripada N, kan tak hingga. Nah, itu nanti penjabarannya ketika dalam asimtot nanti ada asimtot miring dan asimtot kurva. Kita lihat contoh soalnya. Jadi saya punya fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3 per x kuadrat dikurangi 1. Coba, karena pangkat tertinggi pada pembilang ini adalah x pangkat 3 kan? Dan pangkat penyebutnya adalah x pangkat 2. Artinya apa? Pangkat tertinggi pembilang atau derajatnya lebih besar daripada pangkat tertinggi penyebutnya. Maka di sini ada dua kemungkinan, asimtotnya miring atau asimtot kurva. Miring itu sebenarnya dia adalah garis lurus, tapi gradiennya bukan satu, ya. Atau dia punya gradien yang bukan, maksudnya garisnya itu bukan vertikal, juga bukan horizontal. Ya, jadi saya pakai pendekatan nanti polinomial atau pembagian suku banyak. Coba kita lihat. Nah, tadi pembilangnya adalah 2x pangkat 3 dikurangi 3. Penyebutnya adalah x kuadrat dikurangi 1. Nah, coba teman-teman ingat kembali pembagian bersusun panjang untuk polinomial. Nah, sehingga 2x pangkat 3 dibagi x kuadrat adalah 2x. 2x saya kalikan x kuadrat 2x pangkat 3. 2x saya kalikan negatif 1 hasilnya negatif 2x. 2x pangkat 3 dikurangi 3. Saya kurangi 2x pangkat 3 dikurangi 2x adalah 2x dikurangi 3. Ini kan karena ini 0. Nah, kita coba lihat. Kita lihat. Ini adalah hasil bagi. Ini pembagi dan ini adalah sisa pembagian. Maka 2x pangkat 3 dikurangi 3 per x kuadrat dikurangi 1 itu setara dengan 2x ditambah 2x dikurangi 3 per x kuadrat dikurangi 1. Ya kan? Nah, ini adalah hasil bagi, ini adalah sisa, dan ini pembagi. Kalau dalam kita suku banyak. Sehingga asimtotnya adalah yang 2x ini. Ini sebagai asimtot. Nah, coba
2x, ini x-nya kan pangkat 1 kan. Jadi kalau y sama dengan 2x, nah x-nya kan dia pangkat 1. Maka ini hasilnya fungsinya adalah linear. Nah, ketika linear, coba dia kan berupa garis lurus dengan gradien 2 kan. Nah, jadi y sama dengan 2x, ini adalah asimptotnya dan bergradien 2. Coba saya gambarkan grafiknya. Nah, ini. Yang biru ini adalah fungsinya 2x pangkat 3 dikurangi x per x kuadrat dikurangi 1. Dia terbagi dalam 3 bagian. Dia lengkung ke atas, ini definite negatif, dan ini adalah yang motong. Nah, asimptotnya ini 2x, dia terpotong di sini. Nah kan, dia terpotong di sini. Tapi ketika x menuju tak hingga, ini ke sini dia tidak bersentuhan. Dan ini semakin ke sana, dia juga kemungkinan tidak bersentuhan. Maka kita lihat garis yang putus-putus ini adalah asimptot. Nah, jadi asimptot dari 2x pangkat 3 dikurangi 3 per x kuadrat dikurangi 1, asimptotnya adalah 2x. Atau dia asimptot miring. Itu ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Saya punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3, 4 ditambah 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 per x. Nah, apakah asimptot yang terjadi atau fungsi ini memiliki asimptot datar, miring, atau asimptot suatu kurva? Sama, saya sederhanakan atau saya bagi. Maka kalau x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 saya bagi dengan x, maka hasilnya kan ini x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 dengan sisa pembagian 5, dan ini kan pembagi, ini hasil bagi kan. Nah, kita tahu x kuadrat tambah 4x tambah 4 ini adalah asimptotnya. Nah, karena sekali lagi kalau dalam kita kaitkan dengan pembagian pada suku banyak, hasil bagi itulah yang dikatakan asimptot. Nah, ini kan, coba ini grafiknya. Nah, ini yang biru yang tidak putus-putus. Ini adalah fungsinya, yaitu x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 4 ditambah 5 per x. Nah, asimptotnya kan yang ini tadi, x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Ini yang antara biru, garis biru dan putus-putus hitam ini kesini tidak akan bersentuhan. Nah, silakan teman-teman coba menggambarkan grafiknya nanti pada aplikasi menggambar grafik. Nah, ini juga yang ada di sini. Nah, yang putus-putus ini kan berupa kurva dia, atau garis lengkung kan, atau kurva biasanya kita menyebutnya. Nah, kurva juga ada menjadi sebuah asimptot. Jadi asimptot tidak hanya suatu garis lurus saja, dia juga bisa berubah kurva. Nah, pada fungsi ini, ya kan? Nah, itulah jadi teman-teman. Jadi sekali lagi, asimptot itu beberapa kasus itu bisa terpotong oleh kurva. Tapi pada x menuju tak hingga, kurva tersebut tidak lagi bersentuhan dengan asimptot. Ya. Nah, itu. Ini silahkan teman-teman identifikasi apakah persamaan ini memiliki asimptot. Asimptotnya bisa datar, tegak, bisa miring, atau suatu kurva. Atau bisa dia punya dua-duanya, atau punya dua asimptot. Misalkan, kalau kita tahu parabola, itu kan punya dua asimptot miring kan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, silakan teman-teman cari. Nah, sekarang coba kita jawab lagi atau kita review, apakah benar bahwa asimptot tidak pernah atau tidak mungkin berpotongan dengan garis lengkung atau kurva, kan? Apakah benar bahwa asimptot selalu berupa garis lurus? Nah, ini jadi poin inilah yang menjadi pemahaman dasar kita tentang asimptot. Jadi kalau kita belajar asimptot, tadi kita belajar tentang limit di ketahinggaan, limit untuk x menuju suatu nilai, kemudian ada
polinomial atau pembagian cukup banyak. Nah, jadi matematika itu sekali lagi ilmunya saling terkait. Dia tidak berdiri sendiri. Antara materi satu dengan materi yang lain itu saling terkait, saling mendukung. Oke. Nah, jadi itu kita bahas diskusi tentang asimtot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.